Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, dulur-dulur. Channel ini kami beri nama Hono TV ya. Karena rencananya nanti di channel ini kami akan berbagi berbagai macam video yang mana nanti ada banyak ini klasifikasinya teman-teman. Ada yang tentang misteri, ada yang tentang filosofi, ada yang tentang sejarah, dan ada yang semacam podcast gitu ya. Dan mungkin nanti perkembangannya tergantung saran dari dulur-dulur semua. Maka kami harapkan dulur-dulur semua jangan lupa untuk mensubscribe, aktifkan tombol lonceng, comment and share ke teman-teman semua supaya channel ini berkembang dan kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Oke, langsung aja Mas ya. Kita di kesempatan video kali ini akan berbagi kisah yang mana kisah ini kita ambil dari kisah nyata dan sedikit kita bumbui dengan kemasan-kemasan fiksi ya teman-teman. Di cerita ini nanti kami tidak bermaksud menyebut nama di dalam cerita itu, nama yang sebenarnya nama ini kita samarkan, dan apabila ada kesamaan nama mohon dimaafkan, dan sekali lagi kami tidak menyebut merek siapapun itu. Tapi sebelumnya saya belum perkenalan nama ini Mas ya. Perkenalkan dulu, saya biasa dipanggil Cak Hono ya. Cak Hono di channel Hono TV. Oke. Kita mulai dengan rumput kopi dulu teman-teman, biar nggak tegang. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil tak ini meresum dari cerita yang saya ketahui dan ingin saya bagikan, yang mana nanti agar bisa menjadi cerita yang menarik ketika saya bumbui dengan sedikit fiksi ya teman-teman ya. Oke, dikisahkan ya teman-teman, di sekitar tahun 1997 ya, itu ada sebuah cerita di salah satu desa, di mananya kita nggak bisa sebutkan. Ada salah satu kisah seorang perempuan yang belum begitu sepuh ya, belum begitu tua, dia itu meninggal secara tragis teman-teman. Dia meninggal secara tragis dalam keadaan, mohon maaf ya, wajahnya itu rusak teman-teman. Tubuhnya kurus, kering kerontang, rambutnya sampai habis teman-teman, gundul itu. Dan perempuan ini, dia masih gadis, dia bernama Lasmi. Nah, kita coba flashback ke belakang. Si Lasmi ini, mohon maaf ya, ini nggak bermaksud menyinggung siapapun, karena demi keindahan cerita kita akan sebutkan bahwa Lasmi ini dulunya merupakan seorang seniwati yang berkiprah di dunia tarik suara itu. Nah, si Lastri ini teman-teman, sebenarnya secara suara dia tuh sudah bagus, banyak penggemarnya, yang ketika pertunjukan panggung penggemarnya itu dari jauh pun berbondong-bondong datang hanya untuk menikmati keindahan suara dari si Lasmi ini. Karena ketika menyanyi, siapapun yang mendengarnya itu bisa
terbawa emosinya teman-teman. Ketika menyanyikan lagu melo, dia bisa ikut melo. Menyanyikan lagu gembira, dia bisa ikut bahagia. Sebenarnya secara seni suara, si Lasmi ini nggak perlu diragukan, karena dari penggemarnya itu sendiri udah banyak, dan dari kru-kru panggung pun selalu memuji kehebatan suara dari Lasmi gitu. Tapi nggak tahu kenapa teman-teman, namanya manusia, terkadang apa yang dipikirkan orang lain adalah sebuah kesempurnaan. Mungkin menurut kita di samping kesempurnaan itu ada banyak kekurangan gitu ya. Dan ketika kita kurang bijak dalam menyikapi, akhirnya kita terjerumus ke dalam sesuatu yang salah atau keliru gitu ya. Nah, si Lasmi ini teman-teman, berulang kali dia itu curhat ke teman-temannya bahwa kenapa sih orang mengeluh-elukan suaraku, kenapa tidak dengan rupaku. Dia bilang seperti itu teman-teman. Sampai teman-temannya itu bingung gitu loh. Yang dicari itu apa sih? Kita kerja, kita manggung, yang kita cari itu penghasilan, kita cari uang. Dan kita manggung itu yang kita jual suara. Ketika kita sudah mendapatkan banyak penggemar dari apa yang kita bawakan, kenapa kita masih galau, masih kurang bersyukur? Hanya gara-gara penggemar tidak memuji rupa atau kecantikan kita, kecantikan dia, si Lasmi ini sebagai seorang perempuan. Kemudian ada salah satu sahabatnya yang bernama Mbak Nurma, itu salah satu seniornya. Dan si Lasmi ini dia sangat menghormati sosok dari Mbak Nurma. Mbak Nurma ini dia senior dari Lasmi, dia memiliki suara yang bagus, dan dia secara paras juga istilahnya good looking gitu ya, enak dipandang. Tapi Mbak Nurma ini dengan keluh kesahnya si Lasmi, dia itu sangat berempati. Sampai suatu ketika diajaklah si Lasmi ini untuk istilah bahasa sekarang itu apa mas? Healing diajak healing biar suasananya cair, pikirannya tenang, hatinya adem. Kemudian diajak ngobrol empat mata, keluh kesahnya yang selama ini itu apakah masih mengganjal di pikirannya atau gimana gitu. Ya spontan aja, yang namanya sesuatu yang dianggap sebuah kekurangan tidak cukup diredakan dengan healing semacam itu bagi Lasmi. Spontan dia menjawab, Mbak Nurma, memang saat ini perasaanku tenang Mbak Nurma, ketika jenengan ngajak saya jalan-jalan, jenengan menghibur saya di sini. Tapi hati kecil saya tuh masih menangis Mbak Nurma, ketika saya ingat di panggung itu semua orang itu hanya mengeluh-elukan suara saya, tidak dengan paras saya Mbak Nurma. Apa karena saya nggak bisa seperti Mbak Nurma yang hidungnya mancung, yang bibirnya manis, yang kulitnya putih, yang tubuhnya seksi? Padahal saya sudah berusaha berpakaian seksi Mbak Nurma. Memang saya sadar Mbak Nurma, saya diciptakan seperti ini dengan kelebihan suara saya. Tapi rasanya itu nggak adil Mbak Nurma, ketika saya harus iri dengan teman-teman saya yang suaranya kurang bagus tapi parasnya cantik.
dia dipuji-puji banyak laki-laki, dan dia juga bisa, mohon maaf ya, mencari penghasilan tambahan dari situ, bukan dari suaranya. Sebenarnya saya nggak iri terkait dengan penghasilannya Mbak Norma. Saya tuh hanya ingin penggemar saya itu memuji kecantikan saya, itu aja Mbak Norma. Kalau Mbak Norma ini sampai menangis dia, karena mungkin Mbak Norma belum pernah merasakan apa yang dirasakan si Lasmi ini ya, dimana Mbak Norma ini secara gawan bayi gitu, dia itu sudah cantik, suaranya pun tidak begitu bagus juga tidak begitu jelek, ya sedang lah, tapi kategorinya bagus gitu. Cuman untuk urusan dengan Lasmi terkait dengan suara itu bisa dibilang Mbak Norma ini masih kalah, walaupun si Lasmi ini juniornya. Lalu si Mbak Norma ini dengan berat hati dia mengatakan ke Lasmi, Lasmi, saya mau memberikan solusi dari keluh kesahmu selama ini. Ini sambil Mbak Norma ini terisak-isak tangis teman-teman gitu, karena dia sebenarnya nggak tega dengan solusi yang ingin dia tawarkan. Tapi apa boleh buat, dia lebih tidak tega lagi. Dia lebih tidak tega lagi melihat si Lasmi ini terus-terusan merengut, terus-terusan kayak orang benar-benar dirundung masalah berat gitu loh. Tampak di wajahnya itu terasa layu gitu loh. Mohon maaf ya, ini sudah parasnya kurang menarik, ditambah dia merasa beban hidupnya begitu tinggi, akhirnya sampai wajahnya kusut, layu, pokoknya tambah ndak enak dipandang gitu. Sesama perempuan yang melihat aja kurang tertarik, apalagi lawan jenisnya gitu. Kemudian Mbak Norma dia menawarkan solusi. Begini Lasmi, memang Mbak Norma belum pernah melakukan apa yang saya tawarkan ke jenengan Lasmi, tapi mungkin ini bisa menjawab dari keluh kesahmu selama ini. Terus dengan gerusu, dengan apa ya istilahnya, nggak sabar gitu ya, spontan si Lasmi tanya, apa Mbak, solusinya apa Mbak? Langsung aja Mbak, gak usah lama-lama. Sabar Lasmi, gini, saya tuh punya teman dan dia itu mengalami nasib yang sebenarnya sama dengan kamu, tapi beda dengan suara. Mohon maaf, untuk urusan suara dia nggak begitu bagus, dan untuk urusan paras dia kurang menarik. Kayak ini kurang menarik, tapi nggak seberkeluh kesah kamu ini sih. Kamu ini Norma, kamu ini Lasmi, sorry ya, itu kata Mbak Norma. Nah terus si orang itu gimana Mbak Norma? Nah orang ini akhirnya pergi ke orang pinter, cuman saya sendiri belum pernah melakukan. Dan kalau kamu minat, saya antar kamu ke rumahnya orang pinter, karena dia kebetulan tetangga desaku dan saya tahu rumahnya karena setiap hari melewati rumahnya. Dia pasiennya tuh banyak, dan kayak kita ini seniman tarik suara di dunia panggung hiburan itu banyak sekali tamu-tamunya. Oke Mbak, kalau gitu besok langsung kita gas ke sana. Saya nggak ingin lama-lama Mbak, saya sudah capek seperti ini. Baik, besok saya antarkan. Tapi janji ya, kalau kamu sudah merasa pede, kalau kamu sudah merasa terjawab akan keluh kesahmu selama ini, kamu jangan jadi orang sombong. Kamu jangan sampai lupa dari mana kamu berasal.
kamu jangan sampai lupa siapa yang menciptakan kamu. Artinya kamu harus selalu bersyukur, Lasmi. Kamu orang Islam, ya sembahyang 5 waktunya dijaga. Dan kalau dapat penghasilan yang sudah cukup, bahkan lebih, jangan lupa disedekahkan. Itu pesannya Mbak Norma. Iya Mbak, kalau itu pasti Mbak. Sejauh ini pun saya nggak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, kecuali lagi udzur, halangan. Baik, kalau seperti itu Mbak Norma seneng. Tapi janji loh ya, janji Mbak Norma. Nah, singkat cerita, besoknya si Lasmi ini diantar sama Mbak Norma ke rumahnya orang pintar tadi. Dan orang pintar ini bernama Ki Kono ya, biasa dipanggil Aki Kono. Nah, Ki Kono ini sosoknya ramah, dia istilah bahasa sekarang itu full senyum gitu ya. Jangan tegang-tegang teman-teman. Nah, Ki Kono ini sosoknya full senyum. Dia berperawakan pendek tapi menarik, berkulit putih dan belum begitu tua. Kemudian singkat cerita ya, ini Mbak Norma sama Lasmi sudah sampai di rumahnya Ki Kono dan kebetulan tamu lagi sepi. Mereka berdua langsung dipersilakan masuk. Silakan masuk, kata Ki Kono. Ada perlu apa, Norma? Jadi Ki Kono ini sudah kenal sama Norma karena ternyata bapaknya Norma itu teman dekatnya Ki Kono gitu. Nah, akhirnya Mbak Norma bilang, gini Ki Kono, ini ada keluh kesah seperti ini dari temanku yang bernama Lasmi. Ini diceritakan teman-teman sambil terisak-isak tangisnya, sambil mengiba-iba dalam hati si Lasmi ini, jangan sampai aku udah ikhtiar kesini tapi Ki Kono nggak mau membantuku gitu. Jadi dia sambil terisak-isak tangis, sambil mengiba. Padahal tanpa begitu pun Ki Kono tetap membantu karena dia namanya berprofesi sebagai istilahnya orang pintar, memang dia memberikan solusi untuk masalah-masalah seperti itu. Jadi tanpa dia harus menghibah pun Ki Kono pasti membantu, asal ada ya maaf cuannya gitu ya. Nah, kemudian prosesi berjalan teman-teman, kira-kira memakan waktu kurang lebihnya 1 jam. Si Lasmi ini diajak ritual ke ruangan khusus. Kemudian dia dikasih sesuatu yang dimasukkan ke dalam badannya. Dan si Norma ini nggak tahu prosesnya secara detail karena selama proses penggarapan, selama proses ritual berlangsung itu dilakukan di tempat khusus. Jadi Norma hanya tahu dari cerita si Lasmi bahwa tadi Ki Kono melakukan seperti ini dan memasukkan sesuatu benda ke dalam tubuh saya, dan katanya itu namanya suso. Saya pun baru tahu kali ini kalau itu namanya suso, itu celetuk si Lasmi. Dan Mbak Norma ini kan dikit-dikit dia itu pernah dengar lah dari temannya bahwa suso itu efek berkepanjangannya seperti ini. Seketika Mbak Norma ini kaget teman-teman, dia itu kaget. Yang tadinya itu dikira si Lasmi ke situ hanya dikasih semacam doa atau didoakan gitu ya, tapi ternyata sampai rumahnya Ki Kono, si Lasmi ini dikasih sesuatu yang dimasukkan ke dalam badannya, dan itu namanya suso. Padahal si Norma itu pernah mendengar bahwa yang namanya suso itu ada efek negatifnya. Menangislah si Norma ini.
Dan si Lasmi kaget, kenapa kamu menangis mbak? Kan kamu sudah antarkan saya ke sini. Apa kamu menyesal mengantarkan saya ke sini? Si Lasmi seperti itu teman-teman. Enggak Lasmi, enggak apa-apa, udah lupakan, enggak apa-apa. Si Lasmi bilang, ya udah mbak, Lasmi dimaafkan kalau ada salah ya. Ya nggak apa-apa, kamu nggak ada salah, bilang si Norma. Jadi nggak menunggu waktu lama teman-teman. Malamnya si Lasmi ini ada job, jadi dia manggung di salah satu desa, dan di sana dia merasakan sesuatu yang sangat berbeda dari sebelumnya. Jadi dia baru berjalan mendekati panggung, jadi belum sampai naik ke panggung teman-teman. Semua penonton tuh sudah histeris, dia teriak Lasmi, Lasmi kayak gitu. Sampai Lasmi ini tambah terbangun ini, sugesti kepercayaan dirinya itu mulai terbangun. Kemudian si Lasmi tiba di panggung dan dia menyanyi seperti biasanya. Semua penonton tuh nggak ada yang nggak histeris, teriak Lasmi, Lasmi. Sampai seperti orang tergila-gila dengan seseorang perempuan yang cantik yang baru dilihatnya, dan orang ini nggak punya malu untuk istilahnya mengatakan kalau dia itu suka, padahal kenal aja belum gitu. Semua penonton kayak gitu. Aku cinta kamu Mbak Lasmi, aku suka kamu yang sekarang Mbak Lasmi, kamu cantik banget Mbak Lasmi gitu. Ditambah lagi alunan suara dari Lasmi yang sangat menggetarkan hati para penggemarnya. Kemudian hari demi hari berjalan, dan seperti itulah kehidupan Lasmi sekarang. Dia banyak dielu-elukan oleh penggemarnya, bukan hanya karena suaranya, tapi karena kecantikannya dan auranya. Nah, singkat cerita teman-teman, ternyata manfaat atau apa yang dirasakan oleh si Lasmi ini ternyata nggak berlangsung lama teman-teman. Hanya hitungan 5 tahun si Lasmi ini mengalami sesuatu yang aneh. Setiap pagi hari bangun tidur itu kulitnya gatal-gatal teman-teman. Pada awalnya itu di wajahnya yang gatal, kemudian semakin melebar teman-teman sampai ke ujung kaki, itu semua terasa gatal. Dan pada mulanya itu hanya berlangsung setiap bangun tidur, dan kemudian menjelang tidur ya nggak bisa tidur teman-teman, ya gatal-gatal di sekujur tubuhnya terus seperti itu, sampai yang paling ekstrim itu wajahnya rusak teman-teman, karena bengkak-bengkak, digaruk-garuk sampai berlumuran darah, sampai keluar nanah, dan itu sangat menyakitkan bagi Lasmi. Dan keluarganya ini bingung, ini sakit apa gitu kan, karena sebelumnya sudah pernah diperiksakan ke dokter spesialis kulit, itu si dokter tidak bisa memvonis apa-apa. Terus keluarganya si Lasmi ini pindah ke dokter spesialis bagian dalam, kalau mungkin ada sesuatu yang kerjanya nggak bener gitu ya di organ dalamnya. Ternyata juga enggak teman-teman, semua masih normal. Akhirnya si keluarga ini dia hanya bisa berpasrah, karena penyakit yang dialami oleh si Lasmi ini tergolong tidak wajar. Dan sebetulnya keluarganya ini sudah pernah bawa Lasmi ke rumahnya orang pintar, tetapi masalah tidak semakin
reda, malah semakin runyam ketika keluarganya si Lasmi ini dibilangin sama orang pinter bahwa si Lasmi ini kena santet, dan yang menyantet adalah si A, sehingga menyebabkan keluarga dari si Lasmi ini menuntut si A tanpa bukti. Akhirnya terjadilah percekcokan dan pertikaian sampai menyebabkan kedua keluarga itu nggak akur sampai saat itu. Kemudian keluarga Lasmi merasa sudah capek dengan ini semua. Dia nggak ingin punya musuh lagi ketika dia dibilangin ada ini. Kemudian si keluarga ini hanya bisa berpasrah setiap harinya. Dan singkat cerita teman-teman, si Lasmi ini meninggal dunia. Si Lasmi meninggal dunia. Jadi seketika di hari meninggalnya Lasmi itu, di desanya Lasmi ini seperti apa ya teman-teman ya, sesuatu yang tadinya itu tenang karena masyarakat sudah tidak lagi berkasak kusuk mengenai penyakitnya si Lasmi, tapi tiba-tiba meledak lagi karena berita bahwa si Lasmi ini meninggal dalam keadaan tragis seperti itu. Nah, singkat ceritanya lagi teman-teman, si keluarganya Lasmi ini namanya Pak Broto ya, bapaknya Lasmi ini namanya Pak Broto. Nah, Pak Broto ini masih kurang legowo, dia masih kurang ikhlas dengan kematian putrinya. Dia masih merasa bahwa putrinya ini meninggal dalam keadaan tragis dan misterius. Dia masih merasa bahwa si Lasmi ini kena teluh santet dari salah satu teman sepanggungnya. Nah, kemudian ibunya Lasmi mencoba untuk ngereh-ngereh, atau istilah itu ngedem-ngedem ke Pak Broto yang masih terbawa emosi teman-teman. Jadi Pak Broto ini ibarat kata ada orang di depannya aja itu pengen dimakan gitu. Saking emosinya dia, saking gerundelnya dia bahwa putri satu-satunya yang dicintainya itu meninggal dalam keadaan seperti itu, masih perawan lagi gitu. Nah, akhirnya dari mulut ke mulut terdengarlah ke telinga Pak Broto bahwa di suatu desa di salah satu kabupaten itu ada orang pinter, tapi dia ini nggak membuka praktek pengobatan. Artinya orang pinter ini hanya dikenal oleh orang-orang tertentu, dan yang meminta tolong pun orang-orang tertentu, hanya sebatas orang-orang yang kenal. Dan kemudian Pak Broto langsung mengiyakan ajakan dari saudaranya yang mendengar berita bahwa di salah satu desa itu ada orang pinter. Oke, singkat kata Pak Broto dan keluarganya sampai di rumah orang pinter ini. Dan orang pinter ini belum begitu sepuh teman-teman. Ya usianya kisaran 45-an. Dia bernama Pak Imin, atau biasa santrinya manggil itu Gus Imin ya. Nah, Gus Imin ini dia diberikan anugerah oleh Tuhan. Dia itu memiliki semacam ilmu laduni gitu ya, atau ilmu tiban istilah Jawanya. Nah, Pak Gus Imin ini dia sangat humble dan dia sangat ramah. Dia punya prinsip
tidak ingin mengusik orang lain, sekalipun orang lain itu mengusik hidupnya. Itu nggak penting. Nah, itu yang kita ceritakan, yang pengen kita tekankan itu proses ketika Pak Broto dan keluarganya sampai di rumahnya Gus Imin. Nah, Gus Imin bertanya pada Pak Broto, ada keluh kesah apa Pak Broto? Gini Gus Imin, saya tuh punya anak, dia masih gadis, barusan meninggal 1 hari yang lalu, dan meninggalnya pun secara tragis dan misterius. Dan kata tetangga saya yang notabene itu dia bisa kayak terawang-terawang gitulah, dia bilang kalau si Lasmi anakku itu dia kena teluh, dia kena santet oleh sesama teman panggungnya. Dan saya rasanya masih nggak ikhlas Pak Kiai, saya rasanya masih gerundel, saya belum legowo Pak Yai, saya masih pengen mengusut itu. Kemudian sambil menggeleng-gelengkan kepala, Gus Imin tanya lagi, begini Pak Broto, apakah nanti setelah misterinya terjawab Pak Broto itu menjadi legowo atau tambah istilahnya itu ngaruworo gitu, dendam kesumatnya itu tambah ngaruworo, emosinya tambah memuncak gitu, atau Pak Broto setelah tahu kejelasannya nanti Pak Broto mengambil hikmahnya dan adem ayem. Oke, Pak Broto menjawab, saya janji Gus, kalau memang Gus bisa mengungkap misteri dibalik kematian anakku secara detail, walaupun tidak masuk akal, tapi saya yakin bahwa itu sebuah kebenaran, saya akan mengaji dengan Gus, saya akan mengikuti ajarannya Gus, dan saya berjanji untuk meredamkan emosiku, walaupun pada kenyataannya nanti benar seperti yang saya tuduhkan bahwa anak saya itu disantet oleh temannya, saya nggak akan dendam. Baik, kalau dengan seperti itu, saya akan coba dengan izin Allah meminta petunjuk atas kematian putrinya Bapak. Tapi Bapak janji semua ini, proses ini kita lakukan hanya semata-mata untuk dicari hikmahnya, jangan untuk menjawab rasa penasaran yang malah akan menimbulkan emosi dan dendam. Janji Pak Broto ya, saya janji Pak Yai gitu. Kemudian Gus Imin memanggil salah satu santri dalamnya, Nanang, kamu kesini. Nah, nama santrinya ini Nanang. Nanang, kamu kesini. Itu akan dawuh Yai. Kemudian si Nanang bergegas ke ruangannya Pak Yai, dan si Nanang langsung disuruh duduk bersila sama Pak Yai. Nanang, jamkan mata, duduk bersila, dan heningkan pikiranmu. Jangan memikirkan apapun, dan jangan kosongkan pikiran. Pokoknya cukup heningkan, rasakan sesuatu yang mendekati kamu, dan persilakan masuk. Pak Broto ini dia tercengang, kayak dia itu gumun gitu loh. Pak Yai ini melakukan apa kok malah saya jadi merinding kayak gini, karena sebelumnya dia belum pernah menyaksikan kejadian seperti itu. Kemudian Pak Yai bilang, Pak Broto, saya akan meminta izin ke Allah. Jika Allah mengizinkan, saya akan tarik korin dari anakmu yang bernama Lasmi, dan akan saya masukkan ke dalam jasadnya mediator ini, santriku yang bernama Nanang. Ini saya jadikan mediator. Dan bertanyalah Pak Broto, mediator itu apa Gus ini?
Ya seperti ini, mediator itu saya pinjam jasadnya orang untuk saya masuki energi gaib, yang nanti energi gaib ini akan mengkonversi ke dalam bentuk nyata, yaitu ucapan maupun gerakan dari jasadnya si Nanang ini. Oh gitu, sekarang saya jadi paham Pak Yai. Oke, langsung diteruskan aja Pak Yai prosesnya. Baik, semuanya di sini nggak usah berpikiran yang aneh-aneh dan jangan dipercaya 100%. Intinya nanti diambil hikmahnya saja. Jadi Pak Yai ini berpesan seperti itu agar Pak Yai itu masih takut kalau dari kejadian ini malah menimbulkan fitnah gitu. Akhirnya Pak Yai ngewanti-wanti kepada keluarganya Pak Broto untuk jangan dipercaya 100%. Kemudian dimasukkanlah jin korinnya. Setiap manusia itu punya jin korin teman. Dan korinnya ini dimasukkan ke dalam jasadnya si Nanang. Singkat cerita, kemudian Pak Yai bertanya, kamu siapa? Secara spontan si Nanang ini yang kemasukan korinnya si Lasmi ini menangis terisak-isak. Dia menangis jadi-jadinya sampai meronta-ronta teman-teman. Dia mengadu-adu kesakitan segala macam. Ditanya sama Pak Yai, kamu siapa? Saya korinnya Lasmi. Oh, kamu korinnya Lasmi. Kenapa kamu menangis seperti ini? Kenapa kamu ronta-ronta? Saya kesakitan Pak Yai. Saya merasakan dampak dari rasa sakit yang dialami sama si Lasmi, orang yang dulu saya dampingi karena saya ini korin. Nah terus si Lasmi sekarang keadaannya gimana? Tanya Pak Yai. Dia sekarang disiksa Pak Yai, disiksa sama itu khodam-khodamnya dulu yang menjadi perewangannya Pak Yai. Kemudian Pak Broto sama keluarganya ini saling tatap menatap, mata teman-teman. Pak Broto ini tercengang, bingung, mau nggak percaya, tapi gelagat tubuhnya, terus cara bicaranya, tatapan matanya si mediator Nanang ini sama persis dengan anaknya yang bernama Lasmi itu. Kemudian Pak Yai bilang ke keluarganya Pak Broto, apapun yang terjadi selama proses ini, Pak Broto tidak usah terbawa perasaan, karena terbawa perasaan itu nanti bisa jadi menimbulkan emosinya Pak Broto. Dan jangan dipercaya 100%, nanti disimpulkan setelah proses ini berakhir. Oh nggih Gus Imin, nggih, lanjutkan aja Gus. Kemudian Gus Imin bertanya ini ke korinnya si Lasmi. Sekarang posisinya Lasmi di mana korin? Korinnya menjawab, dia sekarang ada di salah satu dimensi gaib Yai. Dia sekarang disiksa gara-gara dia dulu pernah pasang susuk, dan itu yang memberatkan dia selama proses menuju kematiannya kemarin itu. Dan sampai detik ini dia masih diperbudak oleh kroni-kroni khodamnya itu. Oh ya sudah cukup, sekarang saya mau panggil Lasminya langsung, kamu silakan keluar. Terus korinnya tanya, lah emang Pak Yai bisa manggil si Lasmi, wong sekarang dia di sana ditawan, di sana ada yang menjaga. Sudah, itu nanti kita lihat saja nanti. Intinya saya hanya berdoa meminta ke Allah agar diizinkan untuk memanggil arwahnya si Lasmi untuk saya masukkan ke sini. Jika Allah belum menghendaki ya berarti saya nggak bisa. Ya sudah, kamu keluar. Saya tak minta izin ke Allah untuk memasukkan arwahnya si Lasmi ke dalam tubuhnya Nanang. Kemudian singkat cerita, Pak Yai memanggil
memanggil arwahnya si Lasmi dengan izin Allah, langsung masuk ke tubuhnya si Nanang, si mediator ini. Dan secara spontan dia langsung minta tolong Pak Yai, tolong Pak Yai, saya di sini disiksa Pak Yai, saya maju tidak bisa, mundur tidak bisa Pak Yai, saya serba salah di sini Pak Yai. Sudah, kamu tenang dulu, kata Pak Yai, kamu tenang dulu, kamu ceritakan sebisa mungkin kenapa kamu bisa seperti ini. Kemudian si Lasmi bercerita bahwa efek dari khodam susuknya dulu itu menyebabkan dia disiksa, dan selama proses menjelang kematiannya itu si Lasmi tersiksa karena efek dari khodam susuk di dalam badannya itu. Nah, akhirnya Pak Yai sedikit menginterogasi ke Lasmi mengenai kronologi dari awal dia sampai pasang susuk, sampai dengan meninggal, sampai dengan saat arwahnya didatangkan oleh Pak Yai Gus Imin tadi. Itu dikorek informasinya sama Pak Yai, dan kemudian Pak Yai mempersilahkan Lasmi untuk keluar dulu dari tubuhnya mediator. Kemudian Pak Yai memanggil khodam dari susuknya Lasmi itu yang dulu membantu si Lasmi sekaligus mencelakakan si Lasmi itu. Nah, singkat cerita, masuklah khodam susuk ke dalam tubuhnya si Lasmi. Nah, di situ si khodam ini tertawa cekikian. Dan Pak Yai bilang, udah, kamu gak usah tertawa, saya mendatangkan kamu bukan untuk melawak, saya mendatangkan kamu untuk mencari tahu kebenaran dari ceritanya Lasmi. Apakah benar kamu yang membantu sekaligus yang mencelakai Lasmi dulu? Urusanmu apa? Kok tanya-tanya seperti itu? Ini sambil tertawa cekikian teman-teman yang masuk ke dalam tubuhnya si Nanang ini. Ya, kalau kamu berbelit-belit, kamu terbakar saat ini juga. Atas izin Allah, ketika Pak Yai Gus Imin tadi bilang seperti itu, si Nanang ini dia kayak orang terbakar, karena makhluk yang di dalam tubuhnya si Nanang ini dia memang benar-benar terbakar, teman-teman. Akhirnya si makhluk ini dia berkata jujur, menceritakan dari awal kronologinya. Dia masuk ke tubuhnya Lasmi menjadi khodam atau pendampingnya Lasmi, sampai dia mencelakai si Lasmi itu kenapa, sampai sekarang dia menawan arwah dari Lasmi itu kenapa, diceritakan semuanya teman-teman. Dan inti dari ceritanya adalah si Perewangan ini itu berwujud kuntilanak, itu ya secara gaib dia berwujud kuntilanak. Dan dia menceritakan yang sejujurnya bahwa dia pun dulunya manusia yang meninggal dan arwahnya belum diterima Allah, belum diterima ke alam barzah, karena dulu dia juga pelaku susuk teman-teman. Kemudian dia meninggal, kemudian dia menjadi seperti itu, dan dia di alamnya itu juga disiksa. Dia dikasih pilihan sama iblis, dikasih pilihan, kamu mau ngikut saya atau tidak. Kalau ngikut saya kamu aman, kalau tidak kamu saya siksa. Akhirnya mau nggak mau si kuntilanak ini dia mau ngikut perintah dari iblis, apapun yang diperintahkan, karena dia nggak ingin disiksa sama iblis. Nah, perintahnya sama, kamu dulu hidup memakai susuk dan memakai khodam susuk, sekarang kamu mati, kamu harus jadi khodam daripada susuk itu sendiri. Dan singkat cerita, akhirnya si Perewangan ini masuklah ke badannya si Lasmi melalui
orang pintar yang bernama Ki Kono tadi. Walaupun proses detailnya seperti itu, Ki Kono sendiri tidak menyadari, teman-teman. Ya tahunya dia pasang susuk bisa memberikan aura kecantikan yang luar biasa, itu udah cukup bagi Ki Kono. Tuh. Dan akhirnya si kuntilanak ini ditanya sama Kiai Gus Imin tadi, sekarang kamu menjadi sengsara seperti ini dan kamu tambah menyengsarakan manusia yang masih hidup. Iya Pak Yai, begitupun yang saya sengsarakan itu sekarang meninggal, dia juga dikasih pilihan yang sama iblis. Dia ngikut iblis dalam keadaan aman, atau dia membangkang perintah iblis tapi keadaannya nggak aman, dia disiksa. Dan sekarang pun nanti si arwahnya Lasmi ini akan menjadi seperti saya Pak Yai. Oh gitu. Ya sudah, sekarang gini, saya kumpulkan kamu sama Lasmi dan kroni-kronimu semuanya. Saya tanya sekarang, ada tidak penyesalan di hati kalian mengenai apa yang pernah kalian lakukan dulu semasa hidup di dunia, khususnya terkait dengan pemasangan susuk di badan kalian? Kami semua tidak ada yang tidak menyesal Pak Yai. Kalau dulu kami tahu akibatnya seperti ini, nggak mungkin kami memasang susuk hanya untuk kepentingan dunia. Oke, cukup. Kalau seperti itu kalian menyatakan menyesal, yang saya harap kalian semua, walaupun berupa arwah manusia yang sudah meninggal, kalian bertobat ke Allah, meminta ampun, dan bertekad untuk menjadi baik dan menjalankan syariat Islam. Sekarang kalian semua ikutin kata-kata saya, kamu semua saya Islamkan untuk menyempurnakan keadaan kalian. Baik Pak Yai. Kemudian Gus Imin dengan berwasilah kepada gurunya, dengan berwasilah kepada Rasulullah, meminta izin ke Allah untuk mengislamkan semua gaib yang mau diislamkan tadi. Akhirnya semua berubah wujud. Setelah masuk Islam, mereka semua sempurna, berubah wujud menjadi sesosok manusia seperti dulu ketika masih hidup di dunia. Kemudian Pak Yai bilang, Pak Yai tanya, Gus Imin tanya, gimana keadaannya Lasmi sekarang? Dia sudah ikut masuk Islam juga Pak Yai. Sekarang kami semua di sini ingin kembali ke alam barzah jika diizinkan Pak Yai. Kami nggak ingin terlantung-lantung di sini. Kami nggak ingin penasaran seperti ini Pak Yai. Jadi kalau orang Jawa bilang ini arwah penasaran ya teman-teman ya. Kami nggak ingin penasaran Pak Yai. Kami ingin kembali ke alam kami yang sebenarnya, yaitu alam barzah. Walaupun kami nggak tahu Pak Yai di sana nanti kami disiksa atau enggak. Dan Pak Yai bilang, sudah, itu jangan dipikirkan. Yang penting untuk saat ini kalian bisa kembali ke alam barzah, tidak menggantung, tidak mengambang seperti ini antara alam barzah dengan alam dunia. Sudah, saya tak berdoa untuk memintakan kalian supaya bisa kembali ke alamnya masing-masing. Kemudian singkat cerita, mereka semua ini dijemput oleh sosok cahaya dan diantar ke alam barzah. Dan sampai di sini kita nggak bisa bercerita kalau sudah ranahnya alam barzah. Nah, kemudian Gus Imin tanya sama keluarganya Pak Broto, gimana Pak Broto, ini tadi prosesnya kalian sudah mendengarkan, menyaksikan secara langsung, kira-kira ada tanggapan apa? Nah, Pak Broto sekeluarga ini kalau bahasa sekarangnya ini speechless gitu ya, tidak bisa berkomentar apa-apa. Pokoknya dia percaya bahwa Gus Imin ini tidak mengada-ada, semata-mata membantu mengungkap kasus, dan Gus Imin ini mengharapkan agar Pak Broto sekeluarga ini mengambil hikmahnya agar menjadi orang yang lebih baik lagi, sama-sama belajar.
Kemudian Pak Broto bilang seperti ini ke Gus Imin, baik Gus, sekarang saya sudah legowo dengan penjelasan maupun pembuktian dari Gus Imin mengenai misteri kematian anak saya yang bernama Lasmi. Sekarang rasanya sudah adem Pak Yai, saya nggak ada dendam lagi, nggak ada amarah lagi, dan semoga tuduhan saya ke orang yang dulu saya tuduh menyandat anak saya itu semoga dimaafkan sama Allah. Dan Pak Yai bilang, ya itu nggak cukup dengan kamu mohon ampun ke Allah, orangnya kan masih hidup, kamu temui, kamu minta maaf ke dia dan akui kesalahanmu, semoga dia bisa memaafkan, dan insya Allah dengan kamu bertobat Allah akan mengampuni dosa kalian. Nah, kesimpulannya teman-teman dari cerita ini ya, mungkin agak bertele-tele ya karena ini pertama kali ya teman-teman ya. Kesimpulannya dari ceritanya si Lasmi ini, kita jangan mengambil keputusan secara egoistik gitu ya. Kita mengambil keputusan secara egoisme kita pribadi untuk sesuatu yang menyenangkan kita. Padahal kalau kita mau bersyukur, sesuatu yang lain itu sudah cukup menyenangkan kita dan cukup kita jadikan sebagai bahan untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena manusia diciptakan itu ada kelebihan berikut kekurangannya, nggak ada manusia yang sempurna teman-teman. Dan kisah dari Lasmi ini sebenarnya si Lasmi ini sudah cukup beruntung, dia dikaruniai suara yang bagus, dan selama hidupnya bukan kok berarti nggak ada laki-laki yang naksir sama dia, itu enggak, banyak sekali. Bahkan dari keluarga yang terpandang di masyarakat itu pun pernah mengungkapkan keinginannya untuk melamar si Lasmi kepada Pak Broto, karena si pemuda ini dia itu benar-benar mengagumi sosok Lasmi itu adalah seseorang yang memiliki talenta luar biasa, sampai si pemuda ini jatuh cinta kepada Lasmi. Tapi ya apa boleh buat, tadi ceritanya, sekarang kita ambil hikmahnya. Dan saran kepada dulur-dulur penyimak dari Hono TV, mari kita sama-sama jangan suudzon dulu ketika mungkin kita dianugerahi rasa sakit atau keluarga kita sakit. Coba kita introspeksi dulu, kira-kira kita punya salah apa, kita punya dosa apa. Karena segala sesuatu terjadi itu atas izin Allah. Jangan langsung kita menjustifikasi sakit itu karena santet atau karena teluh dan lain sebagainya. Jadi sebagai seorang muslim ya, kita harus senantiasa berpositif thinking kepada Allah, dan diusahakan jangan negatif thinking kepada sesama manusia, karena ujian ditimpakan ke kita itu karena kita mampu untuk mengatasinya. Mungkin dari kami cukup seperti itu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan saya pribadi dan kru dari Hono TV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.